Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha kembali menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Di tengah klaim beras yang melimpah di Indonesia, justru saat ini ditemukan oleh Kementan dugaan praktik pengoplosan beras premium yang dioplos dengan beras lain sehingga menurunkan mutu dalam beras tersebut dalam satu kemasan yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kemasan tersebut. Ini menjadi satu ironi tersendiri di tengah produksi atau Indonesia yang menuju pada swasembada beras, namun ternyata praktik-praktik seperti ini malah terjadi di Indonesia. Bahkan indikasinya ada kerugian dari masyarakat hingga mencapai hampir 99 triliun rupiah dalam satu tahun. Apakah praktik seperti ini sebenarnya sudah berjalan dari lama atau memang baru ditemukan sekarang? Dan bagaimana sebenarnya upaya untuk mitigasi agar ini tidak menyebar luas di berbagai kawasan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Kami akan bahas dalam bincang-bincang pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Temuan adanya 13 merek beras yang diindikasi oplosan memicu banyak keresahan masyarakat. Hal ini mengingat beras merupakan komoditas utama untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Meski kondisi ini belum ditemukan di Provinsi Jawa Timur, namun keresahan masyarakat mulai terjadi. Langkah cepat pemerintah dan pihak terkait pun perlu segera dilakukan agar temuan yang terjadi di provinsi-provinsi lain tidak terjadi di Jawa Timur. Apalagi kasus komoditas oplosan memang bukanlah hal baru. Untuk itu perlu adanya mitigasi yang dilakukan agar kondisi serupa tidak sampai terjadi di Jawa Timur. Lantas bagaimanakah langkah pemerintah dan dampak ekonomi pertanian atas kondisi ini yang sebelumnya juga sempat ditemukan di Jawa Timur? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Mitigasi beras oplosan menjadi topik kami dalam bincang-bincang kali ini pemirsa, dan tentu saja saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir narasumber yang akan membahas topik ini bersama saya, bersama dengan Pak Abdul Qodir dari anggota Komisi B DPRD Jatim fraksi PKB, juga ditemani oleh Pak Said Sutomo, Ketua YLPK Jawa Timur, juga ada Mas Henry Cahyono sebagai pakar ekonomi dari UNESA. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Henry juga sudah hadir bersama kami. Dan memang kalau ngomongin tentang beras sebagai kebutuhan utama masyarakat, kita semua makan beras juga begitu ya, setiap harinya makan nasi yang ini dari beras, tapi ternyata di sisi lain ada praktik pengoplosan ini. Kami akan bahas satu persatu secara lebih mendalam, usai jeda kami akan segera kembali. Mitigasi beras oplosan menjadi topik kami malam hari ini di Bincang-Bincang pemirsa, karena memang sudah banyak pemberitaan, sudah banyak yang juga mewaspadai, bahkan beberapa juga sudah mulai diproses terkait dengan beras premium yang dioplos sehingga mutunya menjadi turun tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kemasan tersebut. Dan Komisi B DPRD Jawa Timur juga sudah mulai angkat bicara. Saya langsung ke Pak Abdul Qodir terlebih dahulu. Pak Abdul Qodir dari Komisi B, apa nih yang sudah diperhatikan dari fenomena ini Pak? Karena Jawa Timur memang dikatakan masih belum ada, tapi kita tidak ingin ada peredaran beras oplosan di Jawa Timur tentunya. Gimana Pak Qodir? Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak narasumber yang hebat-hebat ini. Sebenarnya kami sudah mengingatkan lama di Komisi B itu. Karena ketika produksi kita melimpah, Jawa Timur ini luar biasa. Dari target yang ditargetkan oleh Pak Presiden 7 juta ton. Di tahun ini sudah mencapai, di bulan Juli kemarin laporan per ton itu sudah hampir 4,8 lah, juta ton ya, yang sudah tersedia. Artinya kita sudah lama mengingatkan bahwa potensi itu pasti ada, potensi orang mau berbuat curang itu pasti ada. Maka harus terus dilakukan mitigasi, ya mengoptimalkan dan memaksimalkan peran beberapa pihak dalam sektor pengawasan tentunya. Baik itu Distan sendiri, Desperindak, kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak lain termasuk Satgas Pangan. Itu harus terus dilibatkan dalam rangka melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar oplosan sebenarnya, tapi kan kita ingin meningkatkan nilai tukar petani ini agar kesejahteraannya ini terus terangkat ya. Tapi di tengah-tengah proses itu semua kita lakukan, ternyata kita muncul, dan kami kemarin melakukan sidak kecil-kecilan juga Pak ke beberapa pasar modern, ternyata juga kita temukan beberapa merek yang diunggah oleh Pak Mentan itu. Jadi itu memang sudah lama sebenarnya kita ingatkan juga.
Dan ini sebenarnya enggak susah-susah amat, karena ini kan ngoplos dari barang yang mutunya rendah ke biar harganya setara dengan mutu yang lebih tinggi, dari medium ke premium, kan itu yang paling banyak. Dan ini harus terus dilakukan mitigasi, salah satunya adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat, terhadap konsumen, dan terus melakukan peringatan juga terhadap beberapa pelaku-pelaku usahanya. Mungkin itu yang. Jadi sebenarnya memang sudah dipantau dari beberapa waktu sebelumnya bahwa kondisi atau praktik-praktik curang seperti ini tuh bisa jadi terjadi di distribusi beras ini gitu ya Pak ya? Betul. Karena enggak sulit kan, dan ini jamak terjadi, jamak terjadi. Karena ya itu tadi yang paling banyak terjadi itu kan memang itu tadi beras medium yang memang harganya lebih rendah, kemudian itu dioplos dengan premium yang harganya lebih tinggi. Akhirnya ya mereka bisa mengangkat bisa menaikkan hasil mereka, tapi kemudian ada petani yang dirugikan, ada konsumen utamanya yang kemudian tidak mendapatkan barang yang baik, yang selayaknya dia peroleh, konsumen kita peroleh, masyarakat kita peroleh. Betul. Bahkan dalam perhitungannya mencapai 99 triliun. Ini kalau perhitungan secara kerugian dari masyarakat. Saya ke Pak Said dulu. Pak Said, kalau juga memperhatikan keluhan-keluhan konsumen mungkin di Jawa Timur, apakah memang iya beberapa waktu belakangan ini atau memang baru muncul sekarang-sekarang ini temuan praktik beras oplosan ini? Sebenarnya kasus ini sudah muncul sejak ada istilah premium medium itu. Beras premium, beras medium. Sejak ada istilah itu. Saya sudah mensinyalir munculnya istilah ini, jangan-jangan nanti muncul satu sintesa, satu campuran-campuran yang akhirnya merugikan kepada konsumen. Di Undang-Undang konsumen ada dua. Konsumen yang memberi barang tidak untuk diperdagangkan, tapi konsumen yang membeli barang atau jasa yang untuk diperdagangkan lagi. Jadi konsumen di sini adalah konsumen yang membeli beras untuk dikonsumsi secara mandiri, untuk keluarganya dan untuk kerabat-kerabatnya. Terus konsumen yang memang membeli beras untuk diolah, masak untuk UMKM itu ya terutama untuk jual nasi dan sebagainya, itu yang paling rugi. Kalau memang ada satu oplosan-oplosan semacam ini. Nah itu bukan hanya rugi pada dirinya, tapi rugi pada konsumennya lagi. Dia juga punya konsumen lagi. Menerima pada satu produk yang dijual tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi hak konsumen itu, baik konsumen akhir maupun konsumen antara, itu adalah punya hak informasi yang benar, jelas dan jujur. Nah itu yang harus diungkap, yang diteliti oleh konsumen. Kalau ingin membeli sesuatu itu telitilah sebelum membeli dan waspada sebelum terperdaya. Itu adalah semangat kehati-hatian konsumen yang selalu saya sosialisasikan kepada masyarakat gitu loh. Baik konsumen akhir atau konsumen antara. Terutama konsumen antara, karena barang itu mau dijual lagi. Jangan sampai barang dagangannya nanti rugi gitu loh. Meskipun kalau dalam bayangan saya nggak mudah ya Pak untuk kita tahu mana yang memang ini sudah dioplos atau belum, kalau kita memang kecuali kita benar-benar terbiasa gitu ya untuk memegang beras sebelum dimasak, teksturnya tahu. Apalagi konsumen yang memang mengkonsumsi nasi dari perantara itu tadi Pak, kan sulit juga untuk mengetahuinya. Bagi konsumen yang untuk dikonsumsi secara mandiri memang agak susah untuk mengendalikan semacam itu. Bagi konsumen yang membeli beras memang untuk diperdagangkan lagi, mungkin itu agak teliti. Tahu gitu ciri-ciri khas dari beras itu yang bagus atau bukan itu. Jadi jangan diam aja. Konsumen punya hak untuk menuntut, untuk meminta ganti rugi gitu loh. Kalau memang sudah dibeli dan struk pembeliannya itu jangan dibuang, disimpan. Dan kalau membeli beras jangan langsung membeli kayak orang menerima sumbangan gitu. Tidak mau ada bukti. Jadi mintalah bukti pembelian dan mintalah
siapa pembelinya dan di mana penjualannya itu dilakukan. Biar jelas kalau kita melakukan satu gugatan, satu tuntutan untuk minta ganti rugi atau minta pergantian kepada penjualnya itu. Saya ke Mas Henry nih, kalau celah dari pedagang namanya secara ekonomi tentu ingin untung gitu ya, bahkan kalau bisa untung yang lebih. Dengan cara yang mudah mengoplos ini sangat mudah sekali dan bisa mendapatkan margin untung yang lebih banyak gitu. Inikah yang membuat akhirnya beras oplosan ini beredar dengan sangat mudah? Jadi Mas Ista, sebenarnya itu kan kalau berbicara siapa yang diuntungkan, tentu mereka produsen. Kalau penjual pun retail itu kan tidak tahu juga apakah ini sebuah oplosan beras itu atau bukan. Karena begini, kalau dilihat dari akar masalah secara ekonomi, kita lihat munculnya Badan Pangan Nasional Bappenas 2023. Kita lihat seperti yang disampaikan Bapak tadi di LKI, kenaikan gabah kering panen di KP itu sudah mencapai 47%. Ini kan ada distorsi harga. Sedangkan kenaikan beras medium, kalau tidak salah 30-an persen, kemudian beras premium 17% kalau nggak salah ya, tipis memang. Jadi kenaikannya ini banyak di gabah kering, sehingga distorsi harga inilah yang dimanfaatkan. Apalagi di Indonesia itu, tolong dikoreksi nanti kalau saya salah, semua orang bebas bisa langsung beli beras di penggilingan. Belum ada aturannya soalnya ya? Belum. Di luar negeri tidak sebebas itu. Nah, itu pertama. Kedua, sebenarnya munculnya persoalan beras oplosan ini itu senada dengan teorinya Akerlof tahun 1970 kalau di ekonomi, itu ada yang namanya adverse selection sama moral hazard. Jadi adverse selection ini, kegagalan pasar ini memang memanfaatkan informasi yang tidak sempurna. Siapa yang mendapat informasi tidak sempurna di sini? Konsumen. Tadi Mas Ista ngomong, saya nggak tahu nih premium atau tidak. Bagaimana bisa bedain? Di sanalah dimanfaatkan. Istilahnya dulu market for lemon. Jadi konsumen tuh nerima aja barang. Yang penting mereka sudah ada kemasan, ada merek, perkara isinya seperti apa, fine aja kita terima. Padahal itu sangat merugikan. Sebenarnya nanti kalau kita bahas, yang dirugikan tidak hanya konsumen nanti. Banyak pihak yang dirugikan oleh munculnya beras oplosan. Tapi yang diuntungkan adalah produsen nakal ini. Dia memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Kemudian, pertama, memanfaatkan asimetrik informasi tadi, ya adverse selection tadi, pilihan yang curang tadi. Yang kedua, mereka itu merasa di sini belum ada penindakan, mitigasi dan penindakan yang keras, sehingga mereka tetap saja ini akan berulang. Karena ini tidak hanya berulang terjadi tahun ini, tahun sebelumnya seperti yang Pak Said sampaikan, Pak Said sampaikan tadi, sejak munculnya istilah premium, medium gitu ya, itu mulai banyak oplosan, udah lama ini sebenarnya. Jadi mengklaim berasnya premium, padahal sebenarnya dicampur dengan beras medium dan dijual dengan harga premium, gitu ya. Konsumen percaya aja. Konsumen percaya aja karena keterbatasan informasi, ketidaktegasan penindakan dan sebagainya, gitu ya. Itu dimanfaatkan oleh produsen nakal ini. Jadi kondisi-kondisi yang mendukung seolah-olah beras oplosan ini bisa beredar. Sehingga gitu ya. Kejadian ini bukan semata-mata pelanggaran hukum. Kalau dalam ekonomi ini disebut dengan kegagalan pasar secara sistemik. Baik. Kita tahan dulu sampai di situ dulu. Nanti kami akan bahas lebih dalam lagi. Pemirsa, usai jeda, bincang-bincang kembali sesaat lagi untuk Anda. Tentu kita masih belum juga lupa pemirsa ya terkait dengan adanya kasus di mana takaran minyak kita tidak sesuai, lalu juga ada pengoplosan BBM Pertamax pada saat itu. Nah sekarang kita ketemu lagi dengan kasus yang kali ini adalah kondisi beras yang dioplos dan dijual dengan harga premium. Tadi memang sudah kita bahas di segmen yang sebelumnya, banyak faktor yang bisa membuat ini terjadi gitu ya. Tapi bagaimana ini bisa dicegah, tidak meluas dan bahkan tidak terjadi di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Saya kembali ke Pak Kodir sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Sudah melakukan koordinasikah Pak dengan pihak-pihak seperti tadi Satgas Pangan yang disebut, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Apa kira-kira yang bisa mereka lakukan untuk mencegah Jawa Timur nggak ada lah yang beredar seperti ini, Pak? Minggu ini mungkin kami baru merencanakan ya, karena minggu ini kami lagi sedang ini lagi pembahasan PAPBD, UAPBASP perubahan. Jadi lagi menyelesaikan ini karena ada batasan yang SE-nya Mendagri. Insya Allah akan diagendakan oleh teman-teman di Komisi B. Minggu depan kita akan koordinasi dengan pihak-pihak yang lain termasuk Satgas Pangan ini. Apa kira-kira Pak yang bisa mereka lakukan supaya mencegah ini terjadi di Jawa Timur? Saya pikir tadi itu yang disampaikan oleh Pak Said itu penting banget kaitannya dengan memberikan pemahaman edukasi terhadap konsumen. Ini yang paling penting karena memang cara membedakan antara ini premium murni tanpa tercampur dengan medium 1, medium 2 itu sangat apa ya, susah untuk pengetahuan konsumen yang ada utamanya di masyarakat kita ya. Apalagi ya kalau perlunya itu kalau di situ tercatatnya sudah premium dalam kantong berasnya itu Pak Syed ya. Premium, kemudian harganya ternyata diturunkan sedikit dari harga premium. Menarik kan ini jadi. Ya, menarik. Wah, ini ada premium kok harganya lebih murah dari premium biasanya. Padahal nanti kalau diteliti perbedaannya pasti ada. Kalau kita mengedukasi warga, coba lihat pecahannya. Persentasenya perkiraan lah, kira-kira sekian persen pecahannya itu lebih kecil-kecil. Kalau orang kampung itu sebutnya beras remuk ya. Remuk karena pecahannya itu lebih banyak daripada yang utuh gitu ya. Daripada yang beras berkepala katanya, beras yang utuh itu. Hal-hal itu yang harus terus dilakukan. Di samping juga saya akan sampaikan juga ke pemerintah untuk memperkuat monitoring terhadap produsen yang ada di Jawa Timur utamanya. Karena saya sedikit aja melihat ada loss control di sini. Karena semua produsen bisa mendesain, bisa memproduksi, bisa menjual dan bisa mengklaim bahkan. Iya. Belum ada aturan lah yang mengikat kaitannya dengan meskipun standarisasinya kemudian teman-teman di YLKI juga sudah sering sampaikan dan lain sebagainya, tapi ternyata produsen ini ya lagi-lagi itu tadi kalau maksudnya bilangnya ada faktor ekonomi yang memang kuat menarik orang untuk berbuat curang di situ. Kalau kita tahu kan oplosan dulu sebelum ada istilah premium medium ini kan orang itu hanya sekedar beras yang nampaknya tidak kelihatan baik kemudian dispray dengan menggunakan beberapa cairan itu dulu ya pernah kita temukan. Itu kan ngoplosnya masih satu jenis tapi dari rupanya yang tidak baik menjadi baik. Itu aja dulu. Tapi hari ini tidak, sudah dimainkan tidak karu-karuan itu. Dimainkan tidak. Artinya dari kalau ini kita tidak bisa diangkat ke premium, mungkin diangkat ke medium 1. Padahal dia medium 2 dan lain sebagainya. Jadi terus harus melakukan evaluasi, controlling yang kuat, monitoring yang kuat pemerintah Pemprov ini. Utamanya teman-teman Satgas Pangan dan lembaga-lembaga yang lain yang memang memiliki domain dan kompeten di sana untuk melakukan pengawasan terhadap produsen yang ada di Jawa Timur. Saya kira itu yang hari ini harus segera kita lakukan, termasuk mengatur lagi kaitannya dengan standarisasi yang lebih mudah dipahami oleh konsumen kita. Baik, Pak Said kalau melihat yang akan dilakukan dari pihak DPRD, Pak Said mungkin juga memperhatikan kita punya Satgas Pangan, kita punya dinas-dinas terkait juga. Akankah ini seharusnya bisa ya Pak? Karena mereka yang tahu betul kondisi mana beras yang harusnya premium, mana yang medium, dinas perindustrian perdagangan juga harusnya bisa mengawasi di sana. Pak Said sendiri melihat upaya ini cukup powerful kah untuk mitigasi beras oplosan ini supaya nggak beredar di Jawa Timur? Ya sebenarnya kalau berpijak pada satu aturan yang diatur oleh Presiden dalam rangka pelindungan konsumen secara nasional, yaitu Peraturan Nomor 49 tahun 2024 ya. Itu baru Pak Sehat. Jadi ada 3 pilar perlindungan konsumen itu. Pilar pertama adalah
peranan efektif pemerintah, termasuk dari peranan efektif dari anggota DPR ini bagaimana dalam melindungi konsumen yang memang sudah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kalau di Fatihah itu Fatihahnya Al-Quran itu ya. Itu tidak bisa diubah-ubah lagi itu. Jadi pilar pertama adalah peranan efektif pemerintah. Pilar kedua adalah keberdayaan konsumen. Konsumen harus berdaya. Di samping meminta atau mencari hak informasi yang benar, jelas dan jujur, karena secara simetris itu menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jadi pelaku usaha itu bisa membangun kepercayaan kepada konsumen, itu yang kita harapkan. Bagaimana pelaku usaha itu bisa dipercaya oleh konsumen jika mampu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur pada konsumen. Jelas, informasi yang benar, jelas dan jujur. 3 hal, benar, jelas dan jujur. Pilar terakhir adalah kepatuhan pelaku usaha. Jadi usaha itu harus patuh dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, dalam membangun etika usaha bagaimana. Undang-undang konsumen tidak jelek, harus bisa dijadikan etika dalam berusaha. Sangat menguntungkan bagaimana undang-undang konsumen itu untuk mendidik pelaku usaha bisa membangun kepercayaan pada konsumen, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jadi bagaimana label timbangannya, label berasnya itu secara benar, jelas dan jujur. Kalau itu sudah dipahami oleh masyarakat, oh merek ini udah benar, jelas, pasti disukai oleh konsumen. Trust, kepercayaan itu muncul gitu ya. Itu kegagalan pelaku usaha kita adalah itu, membangun kepercayaan itu. Bukan hanya bagaimana membangun dengan cara tipu-tipu, tapi membangun kepercayaan bagaimana membangun kepercayaan konsumen itu bisa memberikan keuntungan dan kenyamanan. Itu sangat penting itu. Jadi inti bisnis adalah membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu jangan cara memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jadi bagaimana label-label itu bisa teridentifikasi, bisa terkoreksi, tervalidasi oleh pemerintah secara efektif dengan benar, jelas dan jujur. Jadi bagaimana konsumen harus nyocot, cerewet pikir aku, ya. Jangan gitu kritis. Nah, kok bilang kritis saya nggak ngerti konsumen. Kalau cerewet ngerti dia. Apalagi konsumennya ibu-ibu nih yang beli beras ya. Lah kalau keliling ke pasar 2 hari, 1 harian itu bisa kuat ibu-ibu itu. Itu hanya untuk apa? Memastikan kepastian harga, kepastian kualitas barang, terus kepastian barang. Itu layak dikonsumsi atau tidak. Ikan ini sudah busuk atau tidak, itu ibu-ibu itu sangat teliti itu. Jadi jangan mau dibohongi dengan beras oplosan gitu ya. Nah, harus lebih teliti lagi, dan kalau memang menemukan sesuatu yang nggak sesuai, apalagi dengan beras premium yang tentunya sudah dikemas dengan baik, sudah ada keterangannya juga dalam kemasannya. Kalau ada yang tidak sesuai, memang harus melapor sebagai konsumen, memang punya hak untuk mendapatkan kesesuaian terhadap apa yang dibelinya. Dan kalau tadi disebutkan siapa yang paling bertanggung jawab di sini, ya bisa jadi adalah pengusahanya gitu ya pemirsa. Tapi bagaimana solusinya gitu ya, bagaimana tindak lanjutnya? Usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang. Kami membahas terkait dengan mitigasi beras oplosan. Saya masih bersama dengan Pak Abdul Qodir, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Juga bersama dengan Pak Said Sutomo, Ketua YLPK Jawa Timur. Dan ada Mas Henry sebagai pakar ekonomi dari UNESA. Saya ke Mas Henry kali ini. Kalau tadi Mas Henry sempat bilang, siapa yang paling bertanggung jawab ya? Pengusaha yang mengemas beras ini gitu ya. Karena retail yang menjual belum tentu tahu juga tentang kondisi itu. Tapi kalau tadi Pak Abdul Qodir sempat bilang, kita punya Satgas Pangan, kita punya Dinas Pertanian, kita punya Dinas Perindustrian Perdagangan gitu ya. Ini yang harus juga bergerak gitu untuk bisa memitigasi supaya beras oplosan nggak menyebar. Saya dengan pertanyaan yang sama dengan Pak Said Sutomo tadi, mampukah ini gitu? Ataukah memang balik lagi harus ke konsumen yang lebih kritis gitu? Kira-kira mana yang harus lebih kuat bergerak di sana? Bisa kita lihat dari berbagai macam dimensi ya. Pertama, misalnya kalau dilihat dari konsumen, saya sebagai konsumen beras, kita sebagai konsumen beras, bagaimana kita mengetahui kualitas beras? Kita contoh misalnya di luar negeri, dengan HP kita bisa barcode di kemasan beras,
jenis beras apa, dia ambil dari daerah mana, bentuk beras yang Pak tadi bilang, bagaimana misalnya remuannya berapa persen. Jadi gambar itu ada semua dalam informasi itu. Di barcode kita ada kemasan beras, semua orang pegang HP sekarang. Kita barcode, informasi sudah ada semua. Jadi inilah salah satu cara asymmetric information itu kita ubah dengan perfect information, dengan informasi yang sempurna bagi konsumen. Sehingga konsumen gak sama dikit cerewet. Masalahnya di kemasan beras yang ada saat ini cuma ditulis layanan konsumen. Tidak ada informasi yang misalnya barcode, kita pakai HP, informasi mau gambar kayak mau gambar berasnya seperti apa mestinya. Nggak ada itu. Itu. Kedua, masalah Satgas. Satgas bagi saya pribadi itu mestinya lebih mengkerucut lagi. Tidak hanya Satgas Pangan, tapi karena ini sudah kejadian berulang dan merugikan konsumen sekian triliun, negara ini juga dirugikan. Nanti bisa saya jelaskan ruginya negara di mana. Ini mestinya sudah difokuskan Satgas Mafia Pangan. Tidak hanya Satgas Pangan, tapi Satgas Mafia Pangan. Bagaimana pembiayaannya? Disinilah pemerintah dirugikan. Yang berulas siapa? Satgas ini kan berbiaya, Pak. Pasti. Satgas ini kan tim ad hoc yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, besar. Pastinya besar nih biayanya. Makanya, dalam penanganan kegagalan pasar, eksternalitas, yang kita sebut dengan eksternalitas, ada penanganannya yang namanya internalisasi eksternalitas. Di mana biaya Satgas ini nanti dibebankan kepada produsen yang nakal. Padahal kalau kita baca merek, 212 merek yang kemarin tersebar, kayaknya tahun-tahun sebelumnya tetap deh pelakunya itu. Masih itu lagi. Tracingnya itu gampang sebenarnya, bisa dilakukan tracingnya ini. Sehingga Satgas ini bukan dibiayai oleh negara. Oke lah, awalnya dibiayai oleh negara. Tapi Satgas ini nantinya harus dibiayai oleh pelaku curang tadi itu, produsen curang tadi. Karena ini udah merugikan negara. Negara dirugikan karena mengeluarkan biaya untuk penanganan, sedangkan konsumen dirugikan karena apa? Dia membayar uang lebih mahal, lebih banyak, sedangkan mendapat barang yang tidak sesuai dengan harapan. Premium lah, medium A, medium B, ternyata beras remuan tadi itu. Nah, ini harus tegas. Dan kalau memang itu ketahuan melanggar, proses hukum di sini. Tapi masalahnya, ini jangan berhenti hanya proses hukum, kebijakan ini. Ini adalah kegagalan sistemik pasar. Ini harus tegas. Kalau tidak, seterusnya akan berulang seperti ini. Pasti berulang. Karena keuntungan yang sudah didapat ternyata ya bisa dikatakan besar sekali. Besar gitu sekali ya. itu. Tapi kalau nggak Kementan yang speak up, rasanya mungkin kalau konsumen ngeluh ke Pak Said Sutomo kayaknya selesainya nggak begini Pak, hebohnya gitu. Harus Kementan yang bersuara. Keluhan-keluhan yang selama ini ada ketika beras yang didapat nggak sesuai, itu endingnya kemana biasanya Pak Said? Karena yang dilawan korporasi loh Pak, ini beras premium loh, pasti korporasi besar gitu. Benar, dikata datang pada kami, ya tentu kami bisa minta bukti pembeliannya, itu harus ada. Terus bukti beras yang dibeli siapa, ya itu harus kita uji dulu ke laboratorium. Kalau memang itu benar ada satu penyimpangan, baik itu timbangan maupun mutu, nah ini baru kita kerjasama dengan PPNS maupun kepolisian, bahwa ini ada satu tindakan pidana, undang-undang perlindungan konsumen, kan seperti itu. Jadi prosesnya itu. Dan di Jawa Timur ini ada BPSK, Badan Sengketa Penyelesaian Sengketa Konsumen. Iya ada. Itu gratis. Jadi konsumen, terutama konsumen akhir, konsumen yang membeli sesuatu untuk konsumsi, bisa datang ke jalan di di utara sana ada. Di BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi di situ konsumen mengadu, nanti dalam waktu 21 hari diselesaikan. Mumpung juga ada Pak Abdul Qadir, sebenarnya momen-momen seperti ini kalau mau mengadu ke anggota dewan boleh ya Pak ya? Pakai boleh. Ini titip suara gitu ya? Ya, kami persilakan masyarakat ya semua kanal yang bisa dijadikan saluran masyarakat yang paling mudah, nyaman, cepat
monggo bisa, tentunya nanti kalau lapornya ke kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ke beliau, ke Pak Said juga akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk tadi itu uji lab dan lain sebagainya. Beliau memang akan melibatkan BPNS, melibatkan kepolisian dan lain sebagainya, pasti penindakannya itu. Tapi yang jelas semua kanal saluran untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, terhadap masyarakat kita, ya kami terbuka banget. Oke, karena memang ini ada, kemarin kami juga terima yang waktu belum diramaikan Pak Mentan ya, kaitannya dengan minyak yang isinya tidak sesuai takarannya. Sesuai itu kami juga dan memang ya sebenarnya logika yang mudah, yang gampang lah itu disiasati memang. Jadi bentuk botolnya itu Pak Said, ukurannya sama, diukur sama. Ternyata cengkungannya yang di bawah itu sangat cekung sekali. Kok naik ke atas gitu, cekungannya dalam banget. Wah, otomatis kalau cekungannya dalam, nah itu mungkin secara ngurangi isi. Jadi pasti tidak ada 1 liter. Nah, kita akhirnya mengajarkan ke teman-teman, ke warga itu, kalau mau beli minyak yang kalau agak ragu sedikit dengan, coba pegang aja cekungannya, kalau dalam banget. Nggak akal-akalan kemasan ini berarti ya. Kalau ini kan diameternya sama, tingginya sama, kok isinya ketika ditumpah itu kok beda. Wah, berarti cekungannya itu mudah sekali. Dan memang ini ya ada niat pelaku sih ini. Nah, ini yang harus dilawan oleh konsumen yang kritis, dan ketika memang menemukan ketidaksesuaian, mau menyampaikan ke pihak-pihak yang bisa menjadi kanal pelaporan ini, dan agar dikawal supaya ini tidak terjadi. Karena sekali lagi yang diingatkan oleh Kementan adalah kerugian masyarakat sudah mencapai 99 triliun rupiah dalam 1 tahun. Angka yang sangat besar. Kita membeli barang mahal tapi kita mendapatkan kualitas yang tidak sesuai. Usai jeda kami masih akan kembali membahas terkait dengan mitigasi beras oplosan ini. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Ketika beras oplosan, apalagi ini beras yang diklaim beras premium beredar di kalangan masyarakat beli dengan harga yang tidak murah, namun ternyata isinya adalah oplosan dengan beras medium. Bagaimana pengaruhnya terhadap petani? Apakah kesejahteraan petani ini sekarang juga sudah cukup baik? Saya ke Pak Abdul Qodir kembali. Pak Abdul Qodir, kalau di Jawa Timur bisa dikatakan sebagai salah satu lumbung padi nasional ini ya, termasuk bahkan di dapil Pak Abdul Qodir sendiri. Kalau melihat kesejahteraan petani, harga gabah, termasuk juga penentuan HET, ini saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ini kan petani kita lagi seneng ya dengan HET gabah padi kering sawah yang dikeluarkan oleh Pak Presiden itu. Lagi menikmati itu sebenarnya petani ini. Harapannya para petani dengan melakukan proses, karena beda nanti. Jadinya itu beda antara beras medium dengan beras premium, itu proses di bawah itu juga beda. Proses di petaninya juga beda. Beras premium itu pasti dijamin kekeringannya itu pasti lebih kering lah. Prosesnya juga lebih rigid. Dia tanamnya antara kandungan air atau daya serap air, ketersediaan air di sawah dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Nah, petani ini sudah berupaya bagaimana bisa menghasilkan produksi pertanian yang bagus. Harapannya kan pasti akan menghasilkan harga yang bagus juga, sebagaimana HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi ternyata kemudian ya ada permainan pasar itu tadi, ada produsen yang nakal dan lain sebagainya. Ya pasti mereka juga akan merasa dirugikan. Harusnya di sisi lain tuh petani yang paling menikmati, tapi ternyata di sisi lain ada pengoplosan, akhirnya ya lagi-lagi. Hari ini ada kesemangatan juga yang luar biasa loh untuk produksi gabah ini. Saya kemarin cukup gembira itu lihat laporannya Pak Mentan, Pak Budi itu. Di bulan Juni kemarin, di akhir Juni sampai akhir Juni kita ini sudah 8, sekian lah juta ton gabah. Itu kalau dikonversi ke beras ya kisaran antara hampir 5 juta ton. Kalau kita ditarget oleh pusat
oleh Pak Presiden 7 juta ton insya Allah sampai akhir tahun. Panen ketiga, karena di Jawa Timur kan ada beberapa kawasan kabupaten yang bisa sampai panen 3 kali. Ya. Karena pengairannya bagus, irigasi jaringan irigasinya sudah mapan, mantap dan lain sebagainya, itu bisa sampai 3 kali panen. Insya Allah ya 7 juta ton kita bisa terpenuhi itu. Dan ya kita memang menjadi penyumbang beras untuk kebutuhan nasional. Nah, ya itu tadi, lagi-lagi kita berharap betul ini nanti bersama-sama di pemerintahan ini isinya ya eksekutif dan legislatif, melibatkan semua kelembagaan yang ada, akademisi, beliau yang ada di YLKI dan teman-teman di Satgas Pangan dan lain sebagainya, untuk bersama-sama bergerak memberikan perlindungan tidak hanya terhadap konsumen tapi terhadap kesemangatan petani untuk terus memproduksi, untuk menghasilkan gabah yang baik, produksi pertanian yang berkualitas tinggi. Saya agak sedikit ini nanti juga akan pasti muncul, saya ragu-ragu. Sekarang ini sudah ada beras organik yang harganya memang agak tinggi. Jangan-jangan nanti yang beras organik juga ada peluang juga. Ini harus dimitigasi sejak awal. Teman-teman yang hari ini, para petani kita yang bersemangat untuk menanam padi dengan menggunakan pupuk organik itu, jangan sampai ini lemah kembali. Akhirnya ya beras bukan biasa ya, berat kalau begitu. Beli mahal-mahal ternyata nggak sesuai. Gitu ya, harus kita jaga betul. Jangan sampai kemudian beras-beras. Karena ini saya melihat teman-teman petani yang ada di Jawa Timur bagian barat itu yang sudah melakukan pemanfaatan pupuk organik itu luar biasa. Artinya memang ada beda ya. Kalau pupuk kimia pasti sekian tahun tanah itu pasti mengeras, tapi dengan pupuk organik itu tingkat kesuburan lahan itu akan tetap terjaga, masih gembur dan lain sebagainya. Maka beras-beras yang dihasilkan dari pupuk organik ini saya berharap ya jangan sampai yang hari ini terjadi, beras oplosan dan lain sebagainya juga menimpa ini, karena petaninya sudah bersusah payah menjaga dan lain sebagainya, memanfaatkan. Karena orang pakai organik itu kan tidak langsung seperti pakai pupuk kimia ya. Ini prosesnya lebih urea atau pakai itu. Begitu ditabur 2-3 hari kita lihat tanamannya hijau. Tapi kalau pakai organik ini kan pelan-pelan, karena memang lebih konsentrasinya lebih pada tingkat menjaga tingkat kesuburan tanah. Baik. Nah, ini harus dijaga betul. Jadi ternyata beredarnya beras oplosan ini, meskipun kita tahu bahwa petani secara tidak langsung ini bukan yang mengemas gitu ya, tapi di sisi lain mungkin trust atau kepercayaan dari konsumen bisa membuat konsumen jadi tidak percaya bahwa beras jenis baik gitu ya, beras kualitas bagus yang dibelinya belum tentu memang sesuai dengan apa yang rupiah yang dikeluarkan. Nah, semangat ini yang akan harus terus dijaga, semangat petani menjaga kualitas berasnya, semangat konsumen yang juga rela mengeluarkan uang untuk membeli beras dengan kualitas baik. Usai jeda kami masih punya satu segmen terakhir untuk membahas dalam bincang-bincang. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang. Di segmen terakhir saya ingin langsung ke Mas Henry kalau bicara tentang tata niaga, tata kelola dari hulu ke hilir gitu ya, terkait dengan beras ini. Apakah di Indonesia ini sudah cukup ideal? Apalagi kalau punya semangat untuk punya swasembada beras nantinya, beras Indonesia mungkin melimpah, bahkan bisa jadi komoditas ekspor juga. Apakah sudah cukup ideal? Apa yang harus menjadi perhatian di sini? Belum sampai ke sana udah ada beras oplosan gitu ya. Gimana Mas? Ya. Berbicara ideal sebenarnya itu perlu upaya berkelanjutan kalau memang mau ideal. Baik itu dari sisi petani, produsen, bahkan sampai konsumennya. Di sini juga ada pemerintah. Dalam pasar sebenarnya sepertinya pemerintah ini juga agak ragu juga untuk terlalu masuk dalam pasar. Karena yang namanya kegagalan pasar ini bisa juga disebabkan karena pemerintah terlalu ikut campur dalam sistem pasar. Itu bisa gagal juga. Makanya harus ada porsi yang pas kapan pemerintah ini masuk, kapan pemerintah ini membiarkan pasar ini mencari keseimbangannya sendiri.
Kapan pemerintah ini masuk? Ya, seperti sekarang, ketika terjadi kegagalan pasar, terjadi eksternalitas. Karena kasus hari ini terjadi eksternalitas, yang pertama dirugikan itu konsumen. Pasti ini konsumen nih. Yang kedua, pemerintah. Yang tadi yang saya sampaikan, pemerintah akan mengeluarkan banyak anggaran untuk memitigasi, menangani, dan menindak. Seperti ini. Yang ketiga, siapa yang dirugikan lagi? Produsen beras medium, premium, yang dia jujur. Sehingga meruntuhkan trust mereka. Siapa lagi yang dirugikan nanti? Bisa saja petani nantinya yang akan dirugikan. Padahal petani ini tidak ikut dalam proses moral hazard tadi itu. Dia tidak ikut petani ini. Meskipun di Jawa Timur sekarang, ini berita bagus ya, kalau kita lihat NTP per Juni 2025 itu kan 112 sekian. Tertinggi lah di seluruh Pulau Jawa ya, Jawa Timur itu. Itu luar biasa. Tentu ini kombinasi yang sangat luar biasa bagi kesejahteraan petani. Tapi ingat, pemerintah harus meramu secara khusus HET tadi. Jangan sampai muncul distorsi harga yang begitu tinggi, gabah kering panen kenaikannya luar biasa, sekitar 47% sejak 2023. Kemudian harga medium, harga premium naiknya tidak mengikuti. Sehingga apa? Terjadilah bagaimana mereka ini bisa, produsen ini bisa kulak ya, bisa mengambil dari petani dengan harga murah, kemudian dioplos supaya lebih murah lagi, dijual dengan harga yang mahal. Ini yang pemerintah harus mulai menata dan harus berani membuat kebijakan internalisasi eksternalitas pasar tadi. Semua biaya satgas, semua biaya penanganan kembalikan ke perusahaan yang melakukan itu. Biar tidak kebiasaan juga, udah luar biasa nih soalnya nih. Ya, dan berulang ya sebenarnya kasus-kasus yang merugikan konsumen secara massal seperti ini di berbagai sektor gitu ya. Dan kali ini yang menjadi sorotan adalah beras gitu ya. Saya ke Pak Said sekali lagi meminta masyarakat untuk kritis gitu ya. Tapi ketika memang tahu, menemukan, kadang-kadang juga nggak, lapor juga buat apa gitu. Mindset-mindset seperti itu harus seperti apa Pak? Ya, terutama sekarang ini dalam era digitalisasi, semua bisa dibeli dengan hitungan menit aja, dengan detik, dengan mencet depo itu ya. Jadi sehingga kesulitan untuk meneliti, kesulitan untuk memilih itu barang atau jasa yang mau dibeli itu sangat sedikit sekali kesempatannya. Oleh karena itu, dalam era digitalisasi semacam ini, bahwa hati-hati konsumen dalam pembelian dalam sistem online gitu. Paling tidak ada 3 hal yang harus dimiliki konsumen. Pertama, kalau membeli secara online harus jelas siapa penjualnya itu, harus jelas identitas penjualnya. Pertama itu identitas penjualnya harus jelas. Kedua ada legalitas usahanya. Ketiga ada spesifikasi barangnya. Kalau itu 3 hal tidak jelas, itu sudah pidana itu. Itu bisa dilaporkan dengan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Itu pasalnya ancaman pidana 12 tahun penjara atau 12 denda pidana 12 miliar. Itu sangat berat sekali. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman para pelaku usaha yang berdagang via online, jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi identitas Anda pada konsumen. Hitung-hitung itu adalah satu promosi, memberikan satu kepercayaan. Bagaimana konsumen bisa membeli barang Anda kalau memang tidak percaya gitu. Kalau tidak jelas siapa penjualnya dan legalitas usahanya seperti apa dan spesifikasi barangnya atau jasanya tidak jelas gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya berawal dari temuan, mau melaporkan, dan setelah itu baru bisa ada tindakan begitu ya Pak ya. Tapi dari sudut pandang lain untuk bisa juga membuat Jawa Timur menjadi lebih semangat untuk terus menjadi lumbung padi nasional, saya ke Pak Abdul Qadir kembali. Targetnya apa nih Pak dari Jawa Timur yang bisa terus dikembangkan dari sisi pertanian? Kita lagi merancang, meminta kepada Dinas Pertanian bersama teman-teman di Bapeda itu untuk merancang melakukan revitalisasi jalan usaha tani dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian. Ini penting untuk meningkatkan produksivitas para petani kita
Di samping itu juga kita akan berupaya untuk mengurangi kos produksi di sektor pertanian. Dengan demikian maka konsumen ini akan mendapatkan harga yang memang pantas, layak dan lain sebagainya. Itu yang hari ini lagi kami serukan betul. Di samping penggunaan pemanfaatan, karena pemerintah ini kan tidak 100% bisa menyediakan pupuk kimia ini. Maka sementara ini dengan menutup kebutuhan itu maka bisa memanfaatkan pupuk organik, baik itu bikinan sendiri, memanfaatkan dengan upaya-upaya yang ada di lingkungannya, di lingkungan masyarakat kita karena banyak peternak dan lain sebagainya, atau bentuk produsen yang dihasilkan dari industri pupuk organik kita. Boleh itu dimanfaatkan dalam rangka untuk menutup kebutuhan pupuk kita. Yang kedua, yang ketiga ini yang terakhir saya sampaikan begini, di Perpres 49 sebenarnya itu Pak Presiden ini sudah cukup tegas mengingatkan itu. 49 tahun 2024 ini, yang Perpres yang baru itu. Kaitannya dengan perlindungan konsumen, bagaimana kewajiban produsen memberikan informasi seutuhnya dan memberikan informasi sekomprehensif mungkin yang sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu jelas di Perpresnya Pak Presiden yang terbaru itu, Perpres 49 tahun 2024. Dan hari ini sedang dibahas perubahan Undang-Undang 8 tahun 99 terkait dengan perlindungan konsumen, Pak. Karena di Undang-Undang 99 itu tentunya, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Mas Hendri ini. Kaitannya dengan informasi memberikan kemudahan untuk akses informasi terhadap konsumen. Hari ini semua konsumen, semua ibu-ibu itu mungkin datang sudah bawa HP. Bagaimana kemudian karung-karung beras yang dijual itu di barcode sehingga memperoleh informasi berapa persen kandungan airnya, berapa persen kandungan yang remuk, yang patah-patah dan lain sebagainya. Ini kategorinya kalau disebut dengan beras premium sudah memenuhi syarat. Hari ini undang-undang itu sudah dibahas dan sepertinya memang tadi yang disampaikan oleh Mas Hendri itu bagian dari materi yang akan dibicarakan juga kayaknya di teman-teman DPR RI dalam melakukan upaya merevisi Undang-Undang 8 tahun 99 itu. Jadi mudah-mudahan ini juga pemanfaatan digitalisasi yang luar biasa yang akan memberikan informasi yang mudah, akurat, gampang, komprehensif terhadap konsumen kita. Saya kira itu. Jadi jangan berani-berani lagi lah ya untuk menipu konsumen. Ya, nanti media Jawa Post TV bisa juga sampaikan memberikan masukan ini ke teman-teman DPR RI yang hari ini sedang kayaknya lagi proses ini masuk di prolegnas ini kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang Undang-Undang 8 tahun 99 itu. Itu diberikan masukan apa yang mau dicapai. Barcode yang gampang itu. Ya betul, sebenarnya segitu praktisnya. Terima kasih Pak Brikodi sudah bersama kami. Pak Said Sombo terima kasih. Mas Hendri juga terima kasih untuk ulasannya. Kita juga melihat bagaimana perkembangan dari kasus yang diungkap oleh Kementan ini pemirsa. Dan mudah-mudahan juga setiap daerah termasuk Jawa Timur sudah memiliki upaya-upaya untuk mitigasi agar beras-beras yang beredar di masyarakat itu sesuai dengan apa yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Tidak ada lagi unsur-unsur tipu-tipu di sana. Dan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi terhadap apa yang dibelinya. Saya Rizal Nugraha pamit dari Bincang-Bincang, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam.